berkaitan dengan 60 mahasiswa STKIP yang hendak mengikuti KKN, lalu sebagian diantaranya dinyatakan positif COVID-19. Minta penjelasan. Baik, terima kasih. Terkait informasi yang kami dapatkan dari Satuan Tugas COVID-19 bahwa ada 61 mahasiswa-mahasiswi Unika 1 Polsruting yang sebagai persyaratan mereka sebenarnya sebelum menjalankan KKN itu dari 417 kemarin mereka lakukan rapid test antigen, dan dari 417 itu yang terkonfirmasi positif ada 61 orang. Terus memang besok juga rencananya akan dilakukan rapid test antigen yang kedua, maksudnya untuk 200, kurang lebih ada 200 mahasiswa-mahasiswi Unika yang nanti akan dilakukan rapid test kembali. Jadi tapi untuk yang pertama ini 61 memang terkonfirmasi positif. Jadi kami lagi memikirkan untuk bersama dengan teman-teman di Unika, apakah mereka sebagian nanti kita isolasi mandiri atau juga mereka lakukan isolasi terpusat. Dan juga kita komunikasikan untuk Unika juga mempersiapkan tempat, ya kalau bisa mereka diisolasi secara terpusat. Rencananya ada tempat atau rumah keuskupan baru yang di Leda, atau juga nanti asrama mahasiswa Unika. Terkait 61 memang Sejauh ini kondisi dari 61 mahasiswa ini bagaimana Pak Kabak? Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, jadi mereka sudah kemarin diberikan obat-obatan, dan sejauh ini kondisi mereka baik, tapi tetap ada pantauan dari tim kesehatan dan juga pihak ke Unika. Artinya dari 61 ini sudah dilakukan tracing atau bagaimana ceritanya? Ini kita lagi tim kesehatan satuan tugas sedang bekerjasama dengan tim Unika untuk melakukan tracing dan tracking kira-kira siapa-siapa yang kontak erat, dan supaya segera kita minta mereka isolasi mandiri dan dilakukan pemeriksaan rapid test antigen. Sejauh ini total seluruh pasien positif COVID-19 di Kabupaten Manggarai berapa seluruhnya? Baik, perlu kami sampaikan total pasien COVID-19 yang terkonfirmasi positif semenjak Lebaran, terutama sejak tanggal 6 Juni sampai dengan hari ini tanggal 21 Juli. Jadi kami perlu sampaikan bahwa ada total 958 warga Manggarai yang terkonfirmasi positif COVID-19. Tapi sebagian besar dari 958 ini memang hasil kontak erat, ya, transmisi lokal, dan sejauh ini ada 19 orang yang meninggal. Jadi perlu kami sampaikan memang data ini selalu kami update, karena memang situasi sekarang, ya, terkait dengan lonjakan kasus di Manggarai memang makin hari bukan trennya menurun, tapi kalau kita lihat trennya justru meningkat. Terus kami juga laporkan terkait dengan kapasitas tempat tidur di rumah sakit. Jadi sampai sekarang total yang dirawat di di Rumah Sakit Umum Dr. Benboy, ICU ada 18, ISO ada 29, total ada 47, ya, 47. Jadi tempat tidur yang kosong posisi saat ini ada 8 tempat tidur. Jadi perlu kami sampaikan bahwa memang update terus, ya, perkembangan pasien yang masuk dan keluar rumah sakit itu hari sebelumnya. Tapi informasi yang terkini semalam, jumlah pasien rawat inap ini ada ICU ada 16 pasien, ISO COVID 23 pasien, jadi total 39 pasien. Jadi tapi ada penambahan lagi pasien yang baru masuk semalam ada 7 orang, sehingga dari kapasitas yang sediakan 47 tempat tidur memang selalu saja ada yang masuk, ada yang keluar, gitu, ya. Dengan total juga yang seperti yang sampaikan yang meninggal ada 19. Dengan ketersediaan yang ada ini, apakah ada langkah berikutnya yang diambil oleh Pemkab Manggarai dalam hal ini Satgas COVID-19 bila mana terjadi lonjakan kasus, misalnya yang dirawat inap itu bagaimana? Apakah ada? Memang yang kita pikirkan memang soal fasilitas sarana dan prasarana, ya. Jadi paling yang memungkinkan kita lakukan misalnya lonjakan kasus pasien, terutama pasien yang butuh penanganan rumah sakit, memang paling satu-satunya tempat yang representatif, ya, Wisma Atlet Stadion Golukar yang nanti kita akan jadikan tempat perawatan pasien. Tetapi dengan ketersediaan fasilitas kesehatan, peralatan dan juga obat-obatan bagaimana ketersediaan? Jadi sejauh ini untuk sekarang memang tidak ada masalah soal obat-obatan, juga ketersediaan tabung oksigen.
Artinya untuk sementara memang tidak mengalami masalah, tapi kita tetap antisipasi dengan lonjakan kasus yang makin hari justru bukan menurun. Jadi memang kami berharap bahwa masyarakat diharapkan untuk meningkatkan kesadaran dan patuh mengikuti protokol kesehatan. Jadi kemarin sudah dikeluarkan instruksi Bupati, jadi mulai tanggal 21 sampai dengan tanggal 1 kami minta semua kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, kegiatan pendidikan itu ditiadakan ya. Jadi kita minta untuk secara daring sehingga tim dari satuan tugas mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa, artinya tim penegakan disiplin nanti akan berkoordinasi untuk melakukan penindakan terhadap warga masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, terutama di Manggarai. Kalau kita melihat bahwa klaster pesta banyaknya yang terkonfirmasi positif ini justru dari pesta. Pak Kabak, ini kan saat ini kan mulai hari ini kan Manggarai ditetapkan diberlakukan PPKM mikro lah, begitu. Jadi seperti apa sebenarnya? Karena yang terjadi saat ini kan sekolah sudah mulai dibuka dan para siswa juga sudah mulai mengikuti sekolah. Guru-guru juga demikian. Artinya situasi mengumpul. Terus yang kedua berkaitan dengan pesta-pesta di kampung-kampung ini kan masih terjadi juga. Bagaimana langkah apa yang mau diambil? Baik, sebenarnya kan dengan dikeluarkannya instruksi Bupati 23, jadi sebenarnya langkah yang akan dilakukan oleh Satgas adalah penindakan ya, terhadap warga masyarakat yang melanggar instruksi Bupati. Nah, mungkin kita lagi berkoordinasi memang teman-teman dari Satpol PP, TNI Polri, termasuk juga di backup oleh teman-teman satuan tugas tingkat kecamatan, desa, kelurahan, RT, RW untuk kita gerakan ya, memantau situasi di lapangan. Jadi bagi masyarakat yang melanggar peraturan ya ditindak, ya, dibubarkan secara paksa. Dan sampai sekarang di Satgas sudah tidak lagi surat. Biasanya selama ini kan ada minta izin untuk menyelenggarakan acara. Jadi sekarang satuan tugas tidak mengeluarkan surat izin untuk menyelenggarakan kegiatan apapun. Singkat saja Pak Kabak, apakah ini nanti dilarang juga kegiatan siang hari atau malam hari saja? Jadi terkait dengan kegiatan itu, kalau kegiatan malam hari sesuai dengan instruksi Bupati kan untuk pembukaan tempat-tempat tertentu, misalnya tempat makan apa itu sampai dengan pukul 7. Pesta. Untuk pesta memang dilarang semua. Siang dan malam. Siang dan malam itu dilarang, baik pesta adat, pesta nikah, pesta sekolah itu ditiadakan. Jadi ditiadakan sampai nanti tanggal 1 itu kita akan evaluasi terus sejauh bagaimana perkembangan terkini COVID-19. Nanti kalau lonjakannya tetap, itu pasti kita akan perpanjang.